Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan mengajak kepada kita semua. Marilah sama-sama kita bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Kita laksanakan dengan selaksana-laksananya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Insya Allah kalau kita istiqomah karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, bukan kita sebagai orang yang kaya, bukan kita sebagai orang yang berilmu, bukan kita sebagai orang yang berpangkat, tapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita karena kita termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kemudian kita beristiqomah. Semoga dengan istiqomah kita termasuk orang-orang yang benar-benar bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dan bahkan minggu-minggu ini dan bahkan bulan-bulan ini kita selalu melihat, kita selalu mendengar, sungguh sangat mengiris hati kita. Siapapun kita pasti akan merasakan sedih dengan kondisi yang ada di desa kita ini. Sungguh ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini merupakan ujian bagi kita orang-orang yang beriman. Sungguh ini merupakan ujian bagi kita orang-orang yang taat kepada Allah. Dan sungguh ini merupakan ujian bagi orang-orang kita yang senantiasa mengabdikan diri dengan ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengkoreksi diri kita. Dengan kesempatan yang berbahagia ini kita mewanti-wanti hidup kita, introspeksi diri kita, apa sebenarnya yang terjadi. Mungkinkah kita selama ini lalai? Mungkinkah selama ini kita hanya memikirkan diri kita sendiri hanya untuk beribadah kepada Allah, tanpa kita memikirkan saudara-saudara kita yang mungkin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah bolak-balik menjelaskan kalau banyaklah kemungkaran. Ingat, kemungkaran itu adalah salah satu, yakni mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhkan desa kita ini dari murkanya Allah. Kita jauhkan desa kita ini yang tercinta ini dari balai Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tanggung jawab kita. Ini merupakan tanggung jawab kita semua. Jangan hanya kita menghambakan diri, tapi kita lupa atas kewajiban kita, atas saudara-saudara kita. Mungkin kita selama ini lupa untuk mengingat-ingatkan saudara-saudara kita. Dan untuk saat ini marilah kita introspeksi diri kita, kembalilah kita. Kalau kita melihat kemungkaran, bagi kita yang mempunyai jabatan, cegahlah dengan jabatan kita. Kalau kita yang mempunyai ilmu, kita cegah dengan ilmu kita. Kalau kita mempunyai harta, dengan harta kita. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai harta, dan tidak mempunyai jabatan, marilah sama-sama kita selemah-lemah iman kita doakanlah saudara-saudara kita, semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebenarnya hidup selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia ciptaan Allah diawasi senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar bahwasanya kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengawasi kita melalui malaikat
ada kanan kiri kita yang namanya raqib dan atid. Kemudian ada yang mencatat kebaikan dan ada yang mencatat keburukan. Itu semua supaya kita ini untuk mawas diri, berhati-hati dalam melangkah dalam kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah selalu mengingatkan kepada kita, lahu mu'aqibatul min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah innallaha la khairu ma biqawmi hatta yukhairu ma bi anfusihim wa idza aradallaha bi qawmin sharaf fala aradallahu wa man lahum min dunihi min waliy. Apa artinya? Dalam surat Ar-Ra'd ini Allah menjelaskan baginya, siapa itu kita manusia? Bagi kita manusia ada malaikat-malaikat yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang mau menjaga atas perintah Allah. Ini yang pertama harus kita camkan, bahwasanya kita selaku manusia dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tugas kita menghambakan diri kepada Allah, ternyata kita diawasi. Siapa yang mengawasi adalah malaikat-malaikatnya Allah atas perintah-perintah Allah. Tapi kadang-kadangnya kita terlupa. Kemudian dalam surat Ar-Ra'd ini juga dijelaskan, innallaha la khairu ma biqawmi hatta yukhairu ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak merubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada mereka. Kita tidak akan berubah. Masyarakat kita tidak akan berubah. Keadaan kita tidak akan berubah. Ekonomi kita tidak akan berubah. Akhlak kita tidak akan berubah. Dan bahkan mungkin akhlak kita ini tidak bisa kita turunkan untuk 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang. Kita tidak mampu menerjemahkan pada hari ini bagaimana keadaan akhlak pada generasi-generasi kita. Makanya Allah mengingatkan, Allah tidak akan merubah nasib kita. Innallaha la yughayyiru ma biqawmin hatta. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kita tidak mencoba untuk merubahnya. Dan untuk itu, hadirin wal hadirat dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ingatan dari Allah, ini perintah dari Allah. Mari sekecil apapun harus kita ubah. Kita ingin menjadikan diri kita orang-orang yang benar saleh. Kita menginginkan masyarakat kita orang-orang yang beramal saleh. Kita menginginkan ketentraman. Kita menginginkan damai. Jangan lupa kita harus merubah. Kita harus merubah. Karena apa? Allah tidak akan merubah kita kalau kita tidak mencoba untuk merubahnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 ini Allah menjelaskan kepada kita, wa ja'aradallah biqawmi syarrun fala waraddalahu wa ma lahum min dunillahi min waliyin. Apa kata Allah? Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, ini harus kita garis bawahi. Apabila Allah menghendaki keburukan suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya maksud di awal tadi. Kalau Allah sudah menghendaki, kalau Allah sudah melimpahkan yang namanya azab, kalau Allah sudah memberikan ujian kepada kita, Allah tinggal mengucapkan kun fayakun. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu semoga kita terhindar, semoga kita sama-sama berada di zaman yang serba sekarang ini. Kita berdoa semoga kita berada di zaman keemasan. Ayo kita bersatu, bondong-bondong. Kita yang namanya generasi muda kita harus sama-sama kita ingatkan. Karena apa?
tugas kita saling ingat mengingatkan sebagaimana dalam surat As Allah menjelaskan wal as innal insana lafil khusr. Inilah kita. Tugas kita sebagai manusia adalah saling ingat mengingatkan. Dan untuk itu melalui mimbar hari ini sebagai kesimpulan, ingatlah kita ada yang mengawasi. Dalam kehidupan ini kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Kemudian yang kedua, ayolah kita berubah. Allah juga akan merubah nasib suatu kaum atau nasib kita kalau kita tidak mencoba untuk merubahnya. Kemudian yang ketiga, ingatlah semua kejadian, ingatlah murka Allah Subhanahu wa taala itu, semua itu adalah atas kemungkaran yang terjadi. Dan untuk itu kita berdoa semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan syarrul alim wa astaghfiruhu